So welcome back to Laksana FM. Malam ini kita rekamannya gelap-gelap guys. Coba tebak kenapa? Karena banyak laron ya guys. Tadi aku tuh rekaman ya, banyak laron terus kayak itu apa namanya? Keganggu gitu kan, kayak banyak banget soalnya. Jadi kayak ya udah kita rekamannya di tempat yang gelap. Oke. Hari ini kita bakal belajar struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia ya. Dan ini aku sumber rangkuman materi audionya utamanya aku baca dari repositori modul pembelajaran resmi yang ada di repositori Kemendikdasmen. Jadi harusnya 99%, 99,9% sudah aman ya guys. Tapi kalau aku sebagai manusia ya menyampaikannya dengan salah, aku mohon maaf ya guys. Karena manusia itu tempatnya salah ya guys. Tapi harusnya sih ya udah 99,9% aman. Ya kalau kalian pengen cek sumbernya bisa klik link yang ada di deskripsi aku ya guys. Di situ ya. Dan balik lagi di Laksana Rangkuman Audio, tempat ya channel di mana kalian bisa belajar TKA SMA, UTBK ya, dengan hanya didengerin aja, belajar kayak dengerin podcast ya guys. Dan juga rencananya besok-besok aku pengen bikin untuk TKA SD dan TKA SMP juga. Jadi kalau kalian punya adik ya, bisa banget belajar di Laksana Rangkuman Audio. Hai, aku Laksana. Sekarang aku mahasiswa Psikologi UGM semester 3, alhamdulillah. Dan aku berhasil tembus ke Psikologi UGM, itu jalur UTBK. Dan sekarang aku tuh bikin konten edukasi gratis untuk bantu 100.000 orang tembus PTN. Dan ya di sini aku bikin rangkuman audio ini bukan sebagai mahasiswa UGM ya guys. Cuman sebagai, di sini tuh aku hanya sebagai sesama pejuang PTN juga ya guys. Sesama pejuang PTN yang ingin membantu teman-temannya ya, teman-teman semua untuk juga tembus PTN ya. Dan ya rangkuman materi audio ini bisa kalian dengerin kayak dengerin podcast ya, nggak perlu ditonton videonya. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia ya. Peristiwa ekskresi ini apa ya guys? Coba ada yang tahu nggak? Ada yang inget nggak? Ya. Peristiwa ekskresi itu tuh adalah pengeluaran sisa metabolisme yang nggak dimanfaatkan lagi. Ya, itu adalah ekskresi. Ya, itu adalah peristiwa ekskresi. Peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Nah, aku bakal ulang beberapa kali ya guys. Supaya apa guys? Aku ulang beberapa kali supaya kita lebih hafal, lebih paham, dan lebih masuk ya. Lebih masuk. Nanti aku juga bakal kasih kuis-kuis ke kalian supaya kalian bisa melatih memori kalian ya, supaya kalian ya kita semua bisa lebih confidence, lebih percaya diri sama kemampuan kita dalam mengingat ya guys, dalam mengingat materi, dalam memahami materi, supaya besok pas TKA SMA besok, pas UTBK besok, wah ya udah apa namanya? Udah jago ya, udah bisa lebih tenang ngerjainnya ya. Kalau untuk yang rangkuman materi audio ini kan biologi ya, TKA untuk TKA SMA ya guys. Kalau UTBK ada juga videoku yang lain, video yang bahas materi UTBK. Tapi untuk ini TKA SMA. Oke, kita lanjut ya. Aku bakal ulang lagi deh sampai kalian hafal. Peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi ya. Peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Itu adalah peristiwa ekskresi ya guys. Jadi peristiwa ekskresi itu adalah pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Nah sekarang ya guys, kan kita tadi aku sudah bacain sekitar 5 kali ya guys. Sekarang aku mau tanya ke kalian nih guys ya. Aku mau tanya ke kalian, coba kalian jelasin apa itu peristiwa ekskresi ya dalam hati kalian. Nggak apa-apa, nggak harus benar, nggak harus 100% benar. Kita pelan-pelan proses belajar ya. Aku kasih waktu, kalian jawab dalam hati aja. 5, 4, 3, 2, 1 jawabannya. Peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Ya. Peristiwa ekskresi merupakan pengeluaran sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Nah di sini pernah nggak kalian merasa haus gitu setelah olahraga berat? Atau misal setelah jalan di bawah teriknya matahari? Ya, atau setelah olahraga setelah mungkin
Kalau aku pribadi ya guys, kan aku di UGM tuh ada ikut salah satu UKM bela diri gitu kan. Habis latihan bela diri gitu kan, keringetan gitu kan, aktivitas berat gitu kan. Kita ngerasa haus gitu. Aku ngerasa haus ya setelah itu ya. Nah, hal ini tuh disebabin tubuh kita telah kehilangan banyak cairan dalam kurung keringat ya. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh ya. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh gitu ya guys. Jadi contohnya tadi ya guys, misal aku habis latihan bela diri, tapi aku nggak jago-jago banget guys. Bahkan aku tuh sekarang sebenarnya udah nggak terlalu aktif lagi sih, udah nggak aktif malah, karena aku ngerasa nggak jago aja sih gitu. Jadi kayak yang lainnya kok di UKM gue kok di unit kegiatan mahasiswanya kok pada jago-jago ya gitu kan, kayak aduh kok aku nggak jago sendiri gitu. Tapi sebenarnya ada juga sih yang pemula gitu. Tapi mungkin aku aja sih yang harus mencoba lebih keras lagi gitu sih. Gitu ya info ya. Jadi mungkin ya habis aku latihan keringetan banyak gitu kan, ngerasa haus gitu kan. Nah, di sini tuh keringat itu merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh gitu ya guys. Nah, di sini ya guys diterangkan bahwa manusia memiliki organ ekskresi yang kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya ya. Keringat merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Dan di sini juga dijelasin manusia memiliki organ ekskresi yang kompleks dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya ya. Nah, di sini organ-organ ekskresi tersebut itu tuh sangat penting ya dalam ngejalanin fungsinya. Contohnya ya seperti mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, mengatur homeostatis tubuh, dan mengatur kadar pH cairan tubuh ya. Aku ulang lagi ya guys. Organ-organ ekskresi tersebut sangat penting dalam menjalankan fungsinya. Seperti mengeluarkan sisa-sisa metabolisme, mengatur homeostatis tubuh, dan mengatur kadar pH cairan tubuh. Gitu ya guys. Nah, di sini ya, kalian tahu nggak apa aja organ ekskresi pada manusia ya? Coba kalian sebutin dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Di sini ya, apa sajakah organ ekskresi pada manusia ya? Yaitu organ-organ ekskresi antara lain ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Oke, kita bakal bahas satu-satu ya guys. Kita bahas yang kulit dulu. Nah, kulit itu tuh berperan untuk mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Ya. Kulit berperan untuk mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air. Melalui apa nih guys ya? Melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Ya. Kulit berperan untuk mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air melalui kelenjar keringat yang ada di kulit. Nah, di sini guys ya, keringat manusia terdiri dari air, garam, terutama garam dapur, sisa metabolisme sel, urea, serta asam. Ya. Nah, di sini ya guys, juga dituliskan kulit dalam kurung integument. Aku jujur kurang tahu cara bacanya. Tulisannya INTEGUMENT. Itu tuh terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Ya, terdiri dari dua bagian ya guys. Apa aja tuh tadi? Epidermis dan dermis ya guys. Kulit dalam kurung integumen itu tuh terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Epidermis dan dermis, epidermis dan dermis, epidermis dan dermis, epidermis dan dermis, epidermis dan dermis ya. Itu adalah apa tadi? Ayo, coba. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, itu adalah kulit dalam kurung integumen terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Oke, kita bahas satu-satu mulai dari epidermis dulu ya guys. Di sini guys, epidermis itu adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun atas sel-sel epitelial mati ya, epitelial mati
yang terus-menerus terlepas dan jatuh ya. Terus-menerus terlepas dan jatuh. Itu adalah epidermis ya. Epidermis ya. Epidermis. Apa tuh epidermis ya? Epidermis adalah lapisan terluar kulit ya. Lapisan terluar kulit ya. Terluar kulit. Dan terutama tersusun atas sel-sel epitelial mati ya. Epitelial mati ya. Sel-sel epitelial mati terutama tersusun atas sel-sel epitelial mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Nah, di sini ya guys, sel-sel baru mendorong ke atas dari lapisan-lapisan di bawah, menggantikan sel-sel yang hilang. Ya. Sel-sel baru mendorong ke atas dari lapisan-lapisan di bawah, menggantikan sel-sel yang hilang. Oke, ya, aku baca ulang lagi guys. Epidermis. Apa itu epidermis? Ya, epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun atas sel-sel epitelial mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Nah, sel-sel baru itu tuh mendorong ke atas dari lapisan-lapisan di bawah, nggantiin sel-sel yang hilang ya guys, nggantiin sel-sel yang hilang. Oke, lanjut ya. Ketebalan epidermis menentukan ketebalan kulit ya. Ketebalan epidermis menentukan ketebalan kulit ya. Kulit yang tebal misalnya pada telapak tangan, ujung jari itu tuh memiliki 5 lapis epidermis, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum ya. Ulang lagi ya guys. Ini mungkin bisa sambil kalian catat ya guys. Bebas sih. Mau didengerin aja atau mau sambil dicatat bisa ya. Kulit yang tebal misalnya pada telapak tangan, ujung jari itu tuh memiliki 5 lapis epidermis ya. Memiliki 5 lapis epidermis guys. Yaitu apa aja tuh? Stratum basal, stratum spinosum. Aku kasih koma deh ya. Yaitu stratum basal, koma, stratum spinosum, koma, stratum granulosum, koma, stratum lucidum, koma, dan stratum corneum. Tadi kan kita sudah bahas kulit yang tebal ya guys. Sekarang kita akan membahas kulit yang tipis ya. Kulit yang tipis ya. Seperti yang melapisi tubuh ya. Kulit yang tipis seperti yang melapisi tubuh itu tidak memiliki stratum lucidum. Oke guys, sudah azan, kita sholat dulu ya guys. Oke guys, tadi kita sampai mana ya? Kulit yang tipis ya guys. Tadi kita sudah membahas kulit yang tebal, sekarang kita membahas kulit yang tipis. Kulit yang tipis ya, seperti yang melapisi tubuh, itu tidak memiliki stratum lucidum. Ya, kulit yang tipis seperti yang melapisi tubuh, itu tidak memiliki stratum lucidum. Nah di sini ya guys. Sel-sel pada stratum basal, spinosum, dan stratum granulosum merupakan sel hidup karena mendapat nutrien dari kapiler di jaringan ikat. Dalam kurung, dalam hal ini adalah dermis. Ya. Sebaliknya ya guys, sel-sel di stratum lucidum dan stratum corneum merupakan sel mati karena tidak mencapai lapisan ini. Ya. Oke, aku bakal ulang lagi ya guys. Sel-sel pada stratum basal, spinosum, dan stratum granulosum merupakan sel hidup. Kenapa nih? Ya, karena ya guys, mendapat nutrien dari kapiler di jaringan ikat. Dalam kurung, dalam hal ini adalah dermis dalam kurung ya. Dan sebaliknya ya guys. Sel-sel di stratum lucidum dan stratum corneum merupakan sel mati karena tidak mencapai lapisan ini. Oke, sel-sel pada stratum basal, spinosum, dan stratum granulosum merupakan sel hidup. Karena apa nih? Karena dapat nutrien dari mana? Dari kapiler di jaringan ikat. Dalam kurung, dalam hal ini adalah dermis dalam kurung. Dan sebaliknya, sel-sel di stratum lucidum ya guys, dan stratum corneum itu tuh merupakan sel mati ya guys, karena tidak mencapai lapisan ini. Oke, itu adalah pembahasan untuk yang epidermis ya guys.
Epidermis ya. Epidermis apa nih? Coba kuis nih ya. Coba kalian jelaskan epidermis apa nih? 5, 4, 3, 2, 1 ya. Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun atas sel-sel epitelial mati yang terus-menerus lepas dan terjatuh. Sel-sel baru mendorong ke atas dari lapisan-lapisan bawah, menggantikan dari lapisan-lapisan di bawah, menggantikan sel-sel yang hilang. Di sini ya guys, ketebalan epidermis menentukan ketebalan kulit. Kulit yang tebal, misal ya, pada telapak tangan, pada ujung jari, itu tuh memiliki 5 lapis epidermis ya guys. Apa aja tuh ya? Yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Nah, kalau kulit yang tipis ya, seperti yang melapisi tubuh, itu tidak memiliki stratum lucidum. Oke, lanjut ke pembahasan ya. Masih membahas epidermis nih ya guys. Sel-sel pada stratum basal, spinosum, dan stratum granulosum itu tuh merupakan sel hidup. Kenapa nih? Karena dapat nutrien dari kapiler di jaringan ikat dalam kurung. Dalam hal ini adalah dermis dalam kurung. Tuh ya guys. Sebaliknya, sel-sel di stratum lucidum dan stratum stratum corneum itu merupakan sel mati karena tidak mencapai lapisan ini. Aku bakal ulang ya guys. Tadi kan kita sudah membahas kulit yang tebal, kulit yang tipis ya. Sekarang kita membahas sel-sel pada stratum basal, spinosum, dan stratum granulosum. Itu tuh merupakan sel hidup karena mendapat nutrien dari kapiler di jaringan ikat dalam kurung. Dalam hal ini adalah dermis dalam kurung. Sebaliknya, sel-sel di stratum lucidum dan stratum corneum merupakan sel mati karena tidak mencapai lapisan ini. Oke guys ya. Tadi kita sudah membahas kulit yang tebal, sudah membahas kulit yang tipis. Kita juga sudah membahas sel-sel ya. Aku rasa udah cukup belum ya untuk yang epidermis ya guys. Yang epidermis kayaknya udah lumayan cukup deh. Lanjut lagi kita membahas dermis ya guys. Tadi kan sudah membahas epidermis, sekarang kita membahas dermis. Dermis. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Selain itu, terdapat pula kelenjar keringat dalam kurung glandula sudorifera dalam kurung. Ya. Dalam kurung apa tadi? Glandula sudorifera. Ya guys ya. Serta kelenjar minyak dalam kurung glandula sebacea dalam kurung ya. Kelenjar minyak dalam kurung glandula sebacea dalam kurung yang terletak dekat akar rambut dan berfungsi meminyaki rambut ya guys. Oke ya, dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Selain itu terdapat pula kelenjar keringat dalam kurung apa? Ayo coba 5, 4, 3, 2, 1. Dalam kurung glandula sudorifera dalam kurung. Serta kelenjar minyak dalam kurung glandula sebacea dalam kurung. Yang terletak di mana nih? Yang terletak dekat akar rambut dan berfungsi meminyaki rambut ya. Oke, aku ulang lagi ya guys. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Selain itu, terdapat pula kelenjar keringat dalam kurung glandula sudorifera dalam kurung ya. Serta kelenjar minyak dalam kurung glandula sebacea dalam kurung yang terletak dekat akar rambut dan berfungsi meminyaki rambut ya guys. Nah, kelenjar keringat berupa pipa terpilin yang memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis ya, pipa terpilin. Ini cara bacanya pipa terpilin atau terpilin ya guys, kurang tahu, tapi yang jelas tulisannya TERPILIN ya.
yang memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Ya. Pangkal kelenjarnya menggulung dan dikelilingi oleh kapiler darah dan serabut saraf simpatetik. Kelenjar keringat berupa pipa terpilin yang memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Pangkal kelenjarnya itu menggulung dan dikelilingi oleh kapiler darah dan serabut saraf simpatetik. Nah, dari kapiler darah inilah kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri dari air dan kurang lebih 1% larutan garam beserta urea ya guys. Dari kapiler darah inilah kelenjar keringat menyerap cairan jaringan yang terdiri dari air dan kurang lebih 1% larutan garam beserta urea. Nah, cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat melalui saluran keringat ke permukaan kulit. Ya. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat. Melalui apa nih guys? Melalui saluran keringat, ya. Melalui saluran keringat. Melalui saluran keringat ke permukaan kulit. Proses pengeluaran keringat diatur oleh pusat pengatur suhu di dalam otak. Yaitu apa nih guys? Yaitu hipotalamus. Proses pengeluaran keringat diatur oleh pusat pengatur suhu di dalam otak. Apa tuh guys? Hipotalamus. Ya. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika pusat pengatur suhu mendapat rangsangan, misalnya nih ya, misalnya nih perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler darah, lalu mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Wow, agak panjang ya guys. Keringat tersebut menguap dan menyerap panas sehingga suhu tubuh kembali normal. Oke, ini penjelasannya agak panjang. Mungkin kalian bisa replay beberapa kali supaya kalian lebih paham dan hafal ya guys. Oke guys, tadi kita sudah membahas kulit. Ya, kita sudah membahas kulit. Ada epidermis dan ada dermis ya guys. Sekarang kita lanjut ke paru-paru ya guys. Kita lanjut ke paru-paru. Ya. Organ ekskresi yang lain ya, paru-paru. Merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dalam kurung CO2 dalam kurung dan uap air dalam kurung H2O ya dalam kurung yang dihasilkan dari respirasi. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dalam kurung CO2 dalam kurung dan uap air dalam kurung H2O dalam kurung yang dihasilkan dari respirasi ya. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dalam kurung CO2 ya. Karbon dioksida dalam kurung CO2 ya. Berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dalam kurung CO2 dalam kurung dan uap air dalam kurung H2O dalam kurung ya. Uap air ya. Yang dihasilkan dari respirasi ya. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Kok aku ingatnya Goblin ya guys? Tahu nggak sih Goblin Clash of Clans? Ya, karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Pada prinsipnya, CO2 diangkut dengan dua cara, yaitu melalui plasma darah dan diangkut dalam bentuk ion HCO3 melalui proses berantai. Oke ya guys ya. Sorry guys, tadi aku agak ke distract dikit. Sampai mana tadi? Oh ya, aku ulang lagi ya. Pada prinsipnya,
CO2 diangkut dengan dua cara, yaitu melalui plasma darah dan diangkut dalam bentuk ion HCO3 melalui proses berantai. Ya guys, itu untuk yang paru-paru ya guys. Aku baca lagi ya guys, supaya kita lebih paham, lebih hafal lagi ya. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dalam kurung CO2 dan uap air dalam kurung H2O yang dihasilkan dari respirasi. Karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Nah, pada prinsipnya CO2 diangkut dengan dua cara, yaitu melalui plasma darah dan diangkut dalam bentuk ion HCO3 melalui proses berantai. Nah, sekarang aku mau tanya ya guys ya, paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan apa? Coba kalian jawab. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jawabannya yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dalam kurung CO2 dalam kurung dan uap air dalam kurung H2O dalam kurung yang dihasilkan dari respirasi ya guys. Nah di sini ya guys, karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Oke, kita sudah bahas paru-paru ya guys. Sekarang kita lanjut bahas ke hati ya, hati. Salah satu organ ekskresi lainnya ada hati. Hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi ya guys. Ingat-ingat, detoksifikasi. Kelenjar detoksifikasi. Nah di sini hati itu mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap hari. Wow. Ya. Mantap ya guys. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan ya guys. Aku tuh kalau belajar biologi ya, terutama belajar biologi sih kayak wah keren banget ya. Ciptaan Tuhan bisa sangat-sangat amazing gitu kan ya guys. Nah, aku bakal baca lagi ya guys. Hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi ya guys. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Nah di sini ya guys, hati mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu tiap hari. Ya. Hati mengekskresikan kurang lebih setengah liter empedu setiap hari. Oke, sekarang saatnya kita kuis ya guys. Mari kita mengetes kemampuan kita ya. Hati berperan untuk membuang jawab dalam hati. 5, 4, 3, 2, 1. Hati, ya jawabannya hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Ya, itu adalah peran dari hati ya guys. Lanjut lagi, masih kuis. Hati merupakan kelenjar dalam tubuh dan merupakan Coba kalian jawab ya. 5, 4, 3, 2. Ini 10 detik deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, hati merupakan kelenjar terbesar ya guys, terbesar dalam tubuh ya, terbesar dalam tubuh. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi ya guys. Detoksifikasi, kelenjar detoksifikasi, kelenjar detoksifikasi, detoksifikasi, kelenjar detoksifikasi. Lanjut lagi ya guys. Hati mengekskresikan kurang lebih liter empedu setiap hari. Coba kalian jawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya hati mengekskresikan kurang lebih setengah liter. Ya, setengah liter empedu setiap hari. Oke, kita tadi sudah membahas kulit, sudah membahas paru-paru, sudah membahas hati. Sekarang kita membahas ginjal. Habis ini kita bahas genap.
Oke, ada yang dapat jokesnya nggak? Ginjal genap, ganjil genap maksudnya. Itu sih, aku nggak tahu ya ini jokesnya terlalu jokes bapak-bapak atau tidak. Karena mungkin aku sudah mulai menjadi bapak-bapak ya guys. Aku sudah mahasiswa semester 3. Sudah belum bapak-bapak sih, tapi masih transformasi menuju bapak-bapak ya. Ginjal genap. Ginjal berbentuk seperti biji buah kacang merah. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut dada, dinding tubuh dorsal. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Sebuah saluran sempit yang disebut ureter. Aku kurang tahu cara membacanya gimana. U-E-R-E-T-E-R. Ureter terdapat di setiap ginjal. Ureter inilah yang terhubung ke kantong besar yang disebut kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan dalam kandung kemih. Ya, ureter inilah yang terhubung ke kantong besar yang disebut kandung kemih. Tapi ini tulisannya U-R-E-T-E-R ya guys. Yang benar tulisannya U-R-E-T-E-R ya, U-R-E-T-E-R. Ureter kayaknya. Cara bacanya jujur kurang tahu ya. Maaf ya. Namanya juga manusia. Bisa salah ya. Tapi tulisannya, ejaannya U-R-E-T-E-R ya. U-R-E-T-E-R ya. Ureter inilah yang terhubung ke kantong besar yang disebut kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan dalam kandung kemih. Ureter inilah yang terhubung ke kantong besar yang disebut kandung kemih. Urin dikumpulkan dan disimpan dalam kandung kemih. Oke guys ya, mungkin kita akan recap sedikit lagi ya guys. Aku mau kasih kuis deh. Kuis atau bacain ya. Takutnya terlalu banyak materi hari ini. Kalian masih perlu ulang beberapa lagi. Mungkin kita bakal kuis beberapa deh. Ya. Aku mau tanya guys, kulit dalam kurung integumen dalam kurung terdiri dari 2 bagian, yaitu dan Coba kalian jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya, kulit dalam kurung integumen terdiri dari 2 bagian, yaitu epidermis dan dermis ya guys. Nah, coba kalian jelaskan epidermis ya. Dalam hati aja ya. 5, 4, 3, 2, 1 ya. Epidermis. Coba kalian jelaskan epidermis. Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terutama tersusun atas sel-sel epitelial mati ya, epitelial mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Oke, itu penjelasan singkat ya dari epidermis. Sekarang coba kalian jelasin yang dermis. Dalam hati aja. 5, 4, 3, 2, 1 ya guys ya. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Selain itu, terdapat pula kelenjar keringat dalam kurung, glandula sudorifera dalam kurung, serta kelenjar minyak dalam kurung, glandula sebacea dalam kurung, yang terletak dekat akar rambut dan berfungsi meminyaki rambut. Nah, sekarang aku mau tanya lagi. Aku mau tanya tentang hati ya. Hati berperan untuk membuang apa aja guys? 5, 4, 3, 2, 1 jawabannya hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Oke, lanjut lagi. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar apa? Kelenjar bla 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 bla. Coba kalian jawab. 5, 4, 3, 2, 1 jawabannya hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar detoksifikasi. Oke, thank you so much. Wow, aku nggak kelihatan. Thank you so much buat yang sudah mendengarkan rangkuman materi audio pada malam hari ini. Ya maaf, gelap-gelapan ya guys. Dan thank you so much. Mari kita wujudin bareng mimpi bantu 100.000 orang tembus PTN. Dan see you. Semoga kita bisa foto bareng di
PTN impian kita, pakai jas almet favorit kita, dan bikin jedak-jeduk PTN ya guys. Kalian salah satu motivasi terbesar ya, aku yakin salah satu motivasi terbesar pengen tembus PTN adalah pengen bikin jedak-jeduk PTN ya. Salah satu motivasi terbesar lainnya apa lagi? Ya jelas untuk mencerdaskan diri sendiri dan mencerdaskan masyarakat ya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke guys, dan ya jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan rangkuman materi audio terbaru, nyalain loncengnya, like dan komen, share, follow Instagram aku di @laksana.utbk. Dan juga kalau kalian pengen kenal aku secara lebih personal, bisa follow aku di @daye.yacanya. Bye bye, see you. Aku mau kasih jump scare.